Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicau Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan atau membahas tentang cara menentukan pola settingan untuk seekor kacer, sekaligus membahas tentang cara menstabilkan kondisi kacer hariannya. Harapannya kacer bisa stabil pada saat dilombakan tanpa kendala. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya, silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, seekor kacer akan sehat, akan nyaman, dan tentunya akan bagus stabil mainnya saat digantangkan. Tentunya ada peran pola rawatan settingan yang diberikan ke kacernya. Pola rawatan settingan itu tentunya harus memperhatikan beberapa kriteria seperti karakternya dan kondisi terkini kacernya yang diperlihatkan oleh kacer hariannya. Berbagai macam penunjukan akan diperlihatkan seekor kacer saat dirinya sedang nggak sehat atau nggak kondisi, seperti penunjukan bagongan, salto, kanibal, dan penunjukan lain seperti bentuk kotoran dan lain-lain. Dan jika kita sebagai perawat tidak jeli akan penunjukan itu, tentunya akan salah juga dalam pemberian pola settingannya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan memberikan cara agar seekor kacer tetap sehat, nggak bermasalah hariannya, dan tentunya selalu stabil kerjanya saat dilombakan. Cara ini bisa teman-teman terapkan untuk hariannya dalam memantau setiap penunjukan kacernya untuk menentukan pola settingan kacer setiap minggunya, karena saya yakin pola settingan kacer akan selalu berubah-ubah. Yang pasti harus disesuaikan dengan kondisi terkini kacernya dan pastinya kondisi cuaca saat itu juga. Nah, cara ini berfungsi juga untuk kontrol kondisi kacer hariannya untuk kacer yang sudah berprestasi agar selalu stabil kerjanya saat dilombakan. Caranya adalah dengan mengontrol kebutuhan minum harian kacernya. Maksudnya adalah selain kita memberikan pola rawatan settingan seperti mandi, jemur, pemberian extra fooding hariannya, pengkondisian penempatan hariannya, tentunya kita juga harus memperhatikan atau selalu mengontrol kebutuhan minum harian kacernya. Dalam hariannya kacer boros minumnya atau tidak, karena beberapa kasus permasalahan pada seekor kacer muncul karena kondisi kacer sedang naik suhu tubuhnya. Masalah itu seperti overheat, over emosi. Penunjukan harian kacer selalu gelisah, bunyi cier-cier, penunjukan menggoyang-goyangkan ekor sampai kacernya didis atau nyisir bulu. Kedua sayapnya selalu turun seperti ini. Kacer gampang mangap, yang tadinya kacernya jinak
menjadi giras, dan kotoran juga kepantau sering berair. Nah, jika kita tidak tanggap untuk menanganinya, pasti nanti akan muncul masalah-masalah baru. Nah, dengan selalu mengontrol kebutuhan minum harian kacernya, kita akan selalu tahu kondisi terkini kacernya. Nah, kondisi kacer seperti ini, kondisinya sedang naik suhu tubuhnya. Jadi kacer ini kondisinya benar-benar minta mandi. Karena kondisi terakhir mandi kemarin. Jadi kacer ini untuk kebutuhan mandinya saya mandikan tiap sore. Jika tidak dipenuhi, pasti nanti akan muncul penunjukan-penunjukan baru. Atau pada saat digantangkan kacer mainnya nggak enak, mainnya nggak stabil seperti yang kita harapkan. Jadi misalkan seperti ini, kacer harian kepantau gelisah seperti ini, sering geribik-geribik, kedua sayapnya turun seperti ini, kacer gampang mangap, berkurang kegacorannya. Tadinya si kacer jinak lalat atau jinak sekali, tapi sekarang kok semakin giras. Nah, jika kondisi seperti itu hariannya, saya yakin jika digantangkan pasti nggak enak kerjanya. Kacer pasti kerjanya nggak maksimal, atau bahkan kacer nggak akan kerja sama sekali. Tapi jika kita paham penunjukan-penunjukan seperti itu adalah kondisi kacer sedang naik suhu tubuhnya, artinya untuk pola settingannya kacer jangan dijemur dulu. Dan pastinya perbanyak mandinya untuk hariannya. Dan tapi jika kita nggak paham apa yang terjadi, coba pasti nanti akan muncul masalah-masalah baru yang menyebabkan kacer jadi nggak enak mainnya saat digantangkan. Nah, jadi disinilah fungsi sebenarnya dari selalu kontrol kebutuhan minum hariannya, tanpa kita bingung untuk selalu memahami penunjukan-penunjukan lain yang akan diperlihatkan kacernya saat kondisi lagi lemah atau lagi sedang nggak kondisi. Jadi pantau saja nafsu minum hariannya. Jika dengan penunjukan itu tadi, seperti kacer selalu gelisah, geribik-geribik, didih seperti ini, sering mangap dan tambah giras, pantau langsung atau lihat saja nafsu minum hariannya, boros atau tidak. Jika harian kacer minumnya boros, seperti misal diberikan pagi 1 cepuk, sampai sore kok kacernya minumnya habis setengah cepuk, berarti kan boros itu. Coba lihat saja kotorannya, pasti selalu lembek seperti ini, dominan berair. Nah, jika seperti itu pasti kacer lagi kondisi naik suhu tubuhnya atau sedang kepanasan. Untuk penanganannya atau settingan selanjutnya, kacer harus ditambah mandinya untuk hariannya, dan jemur dikurangi atau dihilangkan dulu jika perlu. Dan untuk extra fooding bisa diberikan penambahan kroto jika perlu juga. Lalu perhatikan juga penempatan harian kacernya. Apakah kacer naik suhu tubuhnya karena penempatan ruangan harian yang panas? Karena itu akan berpengaruh besar. Nah, cara kontrol minum harian ini bisa teman-teman terapkan untuk hariannya. Selalu memperhatikan kebutuhan minum kacernya boros atau tidak, agar kacer teman-teman bisa selalu terkontrol kondisinya saat itu. Dan harapannya kacer teman-teman selalu stabil kerjanya saat dilombakan. Dan cara ini juga bisa teman-teman lakukan untuk membedakan penunjukan kacer menunjukkan gelagat dominan birahinya atau dominan emosinya. Artinya saat teman-teman ragu untuk memvonis masalah utamanya, teman-teman pantau saja langsung nafsu minum hariannya.
boros atau tidak. Jika nafsu minumnya boros, berarti kacer lagi dominan emosinya. Jika tidak boros, berarti kacer dalam kondisi dominan birahinya, atau memang sudah pas kondisi birahi dan emosinya. Hanya saja kurang sinkron di eksekusi lombanya saja. Tetapi intinya dengan melakukan kontrol minum harian kacernya, kita sebagai perawat kacer akan paham dengan kondisi terkini kacernya atau kondisi kacernya saat itu. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi sedikit gambaran pembahasan dari saya mengenai cara menentukan pola settingan dan menstabilkan kondisi kacer hariannya, yaitu dengan cara kontrol nafsu minum atau kebutuhan minum kacer hariannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya seputar pembahasan kali ini, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.